Kabar ini, kabar terkabar. Jadi saya rasa saya melihat figur Bung Karno itu ada Pak Jokowi. Senang turun ke bawah, senang belusukan, ya, memperhatikan rakyat, hidupnya sederhana, ya, berani menghadapi radikalisme dan tegas menghadapi radikalisme. Itu ada Bang Ara Sirait. Bang Ara, apa kabar? Baik, Sehat-sehat ya? sehat. Sudah lega setelah mengutarakan sikapnya? Ya tentu saya lama ya di PDI Perjuangan. Bahkan orang tua kami pendiri PDI tahun 73. Waktu saya kecil, SD itu saya udah pasang di Bundaran HI itu spanduk PDI tahun 82 kalau tidak salah. Terus itu kelas 6 SD ya. Terus tahun 87 saya sudah jadi saksi di TPS. Kelas berapa itu berarti? Kelas 2 SMA. Oke. Namanya di Jalan Bakti dekat rumah kami di Bintaro dulu. Kemudian di 27 Juli saya ikut membela teman-teman saya yang dikepung di Ponorogo, ya, di jalan yang sama dengan rumah saya sekarang. Di ujung itu kantor PDI Perjuangan, saya ada di situ untuk membela teman-teman saya yang ada di sana. Dan ya cukup panjang, 2 kali mengurus PDI Perjuangan Jawa Barat, 2 kali menjadi ketua DPP PDI Perjuangan. Tahun 2008 gitu sampai 2023 memimpin saya Pemuda Taruna Merah Putih. TMP. Taruna Merah Putih. Tentu suatu keputusan yang tidak mudah. Saya konsultasikan kepada orang tua, kepada ibu saya yang juga mengikuti sekali perjalanan PDI dan PDI Perjuangan. Karena bapak saya pernah jadi sekjen 13 tahun ya, dari 73 sampai 86. Oke, jadi ini bukan suatu yang tiba-tiba berarti ya? Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu? Ya, tentu juga dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, dengan teman-teman terdekat, ya, dengan sahabat-sahabat, dan juga untuk saya berdoa ya kepada Tuhan untuk bisa diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang tidak mudah ini. Sebenarnya mulai kapan Bang Ara Anda terpikir untuk out dari PDI Perjuangan? Jujur ya, di Pilpres ini saya melihat ada perbedaan yang cukup besar ya antara apa yang disampaikan oleh teman-teman ya di PDI Perjuangan dengan apa yang masyarakat atau saya pikirkan tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Jadi disitulah saya melihat saya harus mengambil keputusan untuk pilihan politik saya ke depan. Siapa yang saya yakini benar untuk saya ikuti. Anda kenal dengan Pak Jokowi itu sejak tahun berapa? Waktu beliau jadi wali kota ya di Solo. 2005-an berarti ya? Ya, mungkin 2006, 2007 gitu. Oke. Nah, Anda lebih lama dengan PDI Perjuangan ketimbang dengan Pak Jokowi. Ya. Kemudian pada saat tadi pada awak media Anda mengatakan alasan Anda keluar dari PDI Perjuangan adalah lebih mengikuti Pak Jokowi. Ya. Seseorang yang Anda kenal lebih sebentar daripada partai yang Anda ikuti dari awal. Betul. Kenapa itu? Apa yang Anda lihat dari Pak Jokowi? Saya melihat ya kita di PDI Perjuangan tuh figur yang kita idolakan, kita kagumi, kita ikuti kan Bung Karno. Bung Karno yang mengajarkan bagaimana dekat dengan wong cilik, petani, nelayan. Bung Karno yang mengajarkan juga bagaimana supaya tidak bisa ditekan oleh asing seperti tahun 55 membuat non-blok di Bandung ya, kelompok di Asia, Afrika itu kekuatan sendiri. Dan saya melihat ya apa yang Bung Karno lakukan itu justru ada di Pak Jokowi. Buktinya
Ya, bagaimana Pak Jokowi itu dia sangat mencintai rakyat, dia membuat anggaran desa begitu besar, belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Dia, kalau Mbak Mega sering mengatakan turun ke bawah, dia dari sebelum jadi gubernur, sebelum presiden, jadi presiden sampai sekarang, saya rasa tidak ada presiden yang lebih sering turun ke bawah, mengetok pintu-pintu rakyat rumahnya. Bahkan rumah-rumah yang sangat sederhana. Dia ketuk malam, pagi, pada saat COVID, dia bantu. Yang bisa menggelontorkan dana begitu besar buat bantuan kepada rakyat. Sebaliknya juga, seperti Bung Karno mengatakan bahwa kita juga harus tidak boleh dalam tekanan asing. Bagaimana Presiden Jokowi yang bisa membuat Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia, yang selama puluhan tahun tidak bisa terjadi, tapi justru pada saat Jokowi itu bisa terjadi. Bagaimana Chevron akhirnya dikelola oleh Indonesia sendiri. Ya. Bagaimana Piala Dunia sepak bola juga bisa diselenggarakan di Indonesia. Tadinya U20 nggak berhasil, U17 bisa berhasil. Ya, dibantu sama Erick Thohir. Jadi saya rasa, saya melihat figur Bung Karno itu ada Pak Jokowi. Senang turun ke bawah, senang belusukan, ya, memperhatikan rakyat, hidupnya sederhana, ya, berani menghadapi radikalisme dan tegas menghadapi radikalisme. Coba lihat di zaman Pak Jokowi 10 tahun, tidak bisa berkembang radikalisme yang ada di Indonesia. Jadi kalau Bung Karno mengajarkan satukan perkataan dan perbuatan, menurut saya itu ada di figur Pak Jokowi. Dan saya melihat figur itu ada di Pak Jokowi. Figur Bung Karno itu ada di Pak Jokowi. Langkahnya, sikapnya, tindakannya, bukan omongannya. Oke, baik. Terkait dengan arah, tadi Anda mengatakan mengikuti arah Pak Jokowi. Langkah politiknya termasuk Ya, di pemilu ini, pasti. arahnya emang kemana sih Pak Jokowi? Saya yakin Pak Jokowi mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Saya yakin Prabowo dan Gibran menurut saya akan melanjutkan hal-hal baik dan benar yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Tambah tadi IKN. Dari dulu cita-citanya memindahkan ibu kota. Sudah terlalu macet, terlalu banyak polusi di Jakarta ini. Terlalu sentralistik ekonomi ada di Jakarta dan sekitarnya. Hanya Pak Jokowi yang berani melakukan itu. Ada undang-undangnya. Dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Tadi saya bicara sama Pak Jokowi. Karena kami juga, saya sebagai pengusaha juga ikut invest. Saya sebagai pengusaha pejuang. Di IKN? Di IKN. Saya ikut dalam konsorsiumnya Pak Agwan. Ya, bersama teman-teman pengusaha lainnya. Silakan dicek. Jadi kita real membangun. Kita membangun hotel bintang 5 Nusantara. Ya, kita buktikan gitu, bangsa kita juga bisa membangun dengan cepat dan benar. Oke. Dan itu tidak retorika, dia lakukan itu. Tidak dipidatokan saja. Oke. Dia peduli kepada rakyat kecil. Jadi menurut saya figur Bung Karno itu ada daripada Jokowi. Yang memberikan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Saya yakin. Anda yakin? Itu Anda dengar sendiri dari Pak Jokowi? Tidak perlu saya dengar, tapi saya yakin. Oke, baik. Dan juga beredar foto sebelum Anda tadi ke DPP PDI Perjuangan tanggal 15 Januari 2024, beredar foto di istana Anda bertemu 4 mata Ya, dengan Pak Joko Widodo. Apa yang Anda bicarakan tadi pada saat itu? bagaimana soal IKN? Saya katakan ide besar Bapak ini sekarang sudah mulai berjalan. Perlu percepatan, perlu goodwill yang kuat dari Bapak, jajaran menteri, sampai di IKN-nya, sampai di lapangannya. Perlu pengusaha-pengusaha yang serius, yang jangan cuma groundbreaking tapi nggak dibangun. Perlu satukan perkataan dan perbuatan. Tapi ada pesan khusus tidak dari Pak Presiden Jokowi untuk Anda? Pesan politik tadi di istana Pak Jokowi adalah sahabat, adalah senior, adalah mentor saya. Saya pernah merasakan tidak jadi menteri pada saat saya dipanggil dari Singapura. Ya, karena orang tua saya jatuh di operasi di Singapura. Beberapa hari kemudian saya dipanggil, kemudian saya tidak jadi menteri, tapi saya tetap loyal sama Pak Jokowi.
karena saya tidak penting jabatan. Yang penting orang yang saya pilih, orang yang saya dukung itu bisa merubah nasib banyak rakyat Indonesia. Ya, membuat tidak ada diskriminasi di Indonesia. Oke. Dan saya percaya sama Pak Jokowi karena saya kenal sudah lama sekali. Dan Sejak dia wali kota tadi ya? Sudah wali kota. Jadi kalau orang sudah dekat itu nggak usah banyak ngomong, nggak usah marah-marah, udah saling ngerti kok apa hati dan pikirannya. Itulah gunanya kita dekat, jangan hanya secara fisik, tapi juga secara psikologis, secara ideologi. Saya pikir buktinya Pak Jokowi sangat cintai rakyat. Nggak ada di Indonesia ini, setahu saya ya, presiden yang sangat dicintai rakyat dan di dunia pemimpin yang approval rating ya daripada rakyatnya itu 75-80%. Jangan-jangan bisa lebih lagi. Setahu saya beberapa waktu lalu ada Narendra Modi dari India yang cukup tinggi, tapi sudah kalah sama kecintaan rakyatnya dan kepercayaan rakyatnya kepada Jokowi. Jadi rakyat Indonesia itu juga kita hargai, punya pemikiran, bisa lihat apa yang terjadi, bisa membandingkan, sampai bisa begitu. Bayangkan kalau 75-80%, artinya 8 dari 10 orang itu percaya dan suka dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Artinya itu partainya beda-beda. Dalam berbagai survei kita lihat kan, nggak ada partai yang bisa melebihi 30%. Artinya Pak Jokowi dicintai dan dipercaya oleh banyak partai. Ya. Mungkin juga partai oposisi juga percaya sama dia. Gitu. Iya. Rakyatnya ya, pemilihnya. Ya. Terkait dengan approval rating ini saya juga ada catatan, tapi saya tahan dulu. Saya ingin penasaran satu hal. Ketika Anda mengatakan Anda keluar dari PDI Perjuangan. Pamit ya? Saya pamit. Ya, tadi saya ketemu dengan Mas Utut Adianto, Wakil Sekjen, dan juga dia Ketua Fraksi. Mas Utut sahabat saya. Dulu sama-sama saya dengan Mas Utut, dengan Daya Syukur, dengan Rike membesarkan Taruna Merah Putih, organisasi pemuda. Ya, saya sangat hormat sama dia, saya percaya sama dia. Saya memilih untuk saya pamitannya sama Pak Utut, dan kebetulan juga ada Pak Rudianto Chen, Wakil Bendahara, sahabat saya lama. Ya, dia Wakil Bendahara dan anggota DPR RI dari Bangka Belitung, dan ya kita tetap saudara. Tadi kita bilang kita tetap saudara, kita tetap bersahabat sampai kapanpun. Jangan sampai pilihan politik ini memisahkan persahabatan kita. Ada satu pertanyaan saya, ketika Anda memutuskan pamit tadi ya, saya koreksi kata-katanya, pamit dari PDI Perjuangan, itu atas arahan dari Pak Presiden Jokowi juga atau tidak? Sama sekali tidak. Saya tidak berkonsultasi soal itu. Ya, kita punya pendirian, kita punya, kalau Bung Karno ajarkan itu, ya kita mandiri dalam bidang politik. Ya, kita sudah menghadapi banyak sekali di politik ini, ya. Dan tadi saya katakan ya, saya dari SD, dari SMA, saya sudah jadi saksi di TPS. 27 Juli saya juga bertarung di lapangan. Ya, saya pikir saya sudah cukup lama bersama Bang Komar dari Papua, Bang Rahmat dari NTB. Ya, berarti tidak ada arahan dari Pak Presiden Joko Widodo. Tapi Anda konsultasi tidak dengan Pak Presiden? Pak Presiden, saya ada rencana begini. Tidak, saya sangat menghormati, ya, saya nggak mau apa yang saya lakukan ini terus terang saja menjadi bagian yang private ya, bagian yang private dalam pilihan politik saya. Pak Jokowi juga boleh dia menyampaikan pandangannya kepada saya, tapi untuk hal-hal seperti ini, mohon maaf, saya putuskan dengan kemandirian, dengan independensi saya, tidak dengan ada paksaan, keyakinan saya. Tidak ada intervensi, Anda bisa pastikan itu? Saya kan masuk PDI lebih duluan dari Pak Jokowi. Oke. Ya. Baik. Jadi saya juga mengerti pada saat mengambil keputusan politik yang penting itu, ya saya sangat mandiri. Saya berkomunikasi pasti, ya, dan dengan teman-teman yang lain, dengan keluarga, ya, karena dengan rendah hati saya sudah cukup lama di PDI Perjuangan.